Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faizal Rosid, kelas 03 PPKPE 002, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran, dan diampu oleh dosen Ibu Sulastri SPD MH. Tugas individu video pembelajaran PPKN kelas 12 SMA semester 1 ganjil dengan KD 3.3. KD 3.3 yaitu mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Rumusan tujuan pembelajaran KD yaitu adalah audiens itu siswa, condition itu setelah membaca buku tentang kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dalam aspek politik, behaviornya menjelaskan, degree-nya menjelaskan pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Setelah itu yaitu CABD-nya setelah membaca buku tentang kemajuan aspek dalam dan selanjutnya yaitu CABD-nya setelah membaca buku tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aspek politik, siswa dapat menjelaskan pengaruh kemajuan ilmu teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pengembangan IPK yaitu 3.1.1 mengidentifikasi pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aspek politik. 3.3.2 mengidentifikasi pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dalam aspek ekonomi. 3.3 mengidentifikasi pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aspek sosial budaya. 3.3.4 yaitu mengidentifikasi pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dalam pertahanan dan keamanan. Tujuan pembelajaran dari IPK yaitu 3.1.1 siswa mampu menjelaskan pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aspek politik. 3.3.2 siswa mampu menjelaskan pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dalam aspek ekonomi. 3.3 siswa mampu menjelaskan pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dalam aspek sosial dan budaya. 3.3.4 siswa mampu menjelaskan pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan dan dalam pertahanan dan keamanan. Oke, langsung kita ke materi yaitu mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi terhadap NKRI. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan, bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjang bahwa dunia ini tanpa batas. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, dan pesawat udara seakan-akan membuat jarak antara daerah bahkan antar negara sekalipun semakin pendek, bisa ditempuh hanya dengan hitungan jam, paling lama hitungan hari. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan teknologi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Aspek politik. Tidak dipungkiri bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik. Bangsa Indonesia ini dianggap tabu. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pemikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dan yang kedua yaitu aspek ekonomi, pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan ekonomi yang dapat diambil diantaranya. 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Kedua, makin
terbukanya pasar internasional bagi hasil produk dalam negeri. Dan yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Dan keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Dan yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan yang terakhir yaitu keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga, aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi ditandai dengan munculnya internet dan semakin canggih alat-alat komunikasi telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Jadi kita bisa mengakses semua berita itu hanya menggunakan sosial media seperti membuka Google dan lainnya. Dan yang keempat, aspek hukum dan pertahanan dan keamanan. Pengaruh positif ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat diambil diantaranya: 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakan hak asasi manusia. Dan yang kedua, menguatkan regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Makin menguatnya tuntutan dan yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, menguatkan supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Jadi yang kita bisa ambil dari itu, yang aspek hukum ini, pertahanan dan keamanan. Jadi harusnya semakin berkembangnya teknologi, hakim, jaksa, dan polisi itu harus makin profesional, transparan, dan bertanggung jawabkan. Tapi banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan hak-hak ini untuk kepentingan diri sendiri. Dan kita lanjut, yang ke B-nya yaitu membangun sikap selektif dan dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, yaitu sikap tanggung jawab dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Dengan ilmu pengetahuan teknologi, hidup manusia akan dipermudah agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif. Manusia perlu memiliki tanggung jawab etis dalam pengembangan dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi perlu mengingatkan landasan ideal, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang NKRI tahun 1945. Undang-Undang NKRI tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan amanat Undang-Undang NKRI tahun 1945 jelas bahwa mengembangkan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat secara lahir maupun batin, itu semua harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Sekian, terima kasih yang saya tampilkan video ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.